Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Dan saya mengajak kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 56 ayat 13 dan 14. Nasarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Mazmur pasal 56 ayat 13 dan 14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan belajar sama-sama dari kitab 1 Timotius pasal 5 ayat 1 dan 2. 1 Timotius pasal 5 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu, dengan penuh kemurnian. 1 Timotius pasal 5 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kemarin kita berbicara tentang sikap daripada Timotius sebagai orang yang masih muda, tetapi jangan direndahkan, jangan diremehkan. Oleh sebab itu, sikap daripada Timotius harus sungguh-sungguh bisa menunjukkan sikap yang benar lewat perkataan, tindakan, dan semua yang dikerjakan harus seperti yang Tuhan inginkan, sehingga dia boleh dihargai dan kepemimpinan yang dipercayakan kepadanya tidak dianggap rendah. Dan sore hari ini kita sama-sama akan belajar bagaimana sikap daripada seorang muda ataupun sikap yang benar terhadap orang lain di dalam memimpin. Kualitas seorang pemimpin tidak sekadar terlihat dari tingginya jabatan yang ia duduki, namun dari sikapnya terhadap orang lain. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, memang dari cara seseorang bersikap kepada orang lain, kita dapat mengukur kedewasaan diri yang bersangkutan. Orang yang masih berjiwa kekanak-kanakan tidak akan mempedulikan perasaan orang yang ia hadapi. Namun orang yang telah matang jiwanya akan tahu menghargai orang lain. Ia akan berbicara dengan sopan kepada siapapun yang sedang diajak berbicara. Sedangkan kedewasaan jiwa sangatlah menentukan kualitas kepemimpinan. Itu sebabnya dari sikap terhadap orang lain, kita dapat mengukur kualitas kepemimpinan seseorang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sikap yang pantas terhadap orang lain, itulah yang diajarkan Paulus kepada Timotius, sebagaimana yang ia tulis di dalam 1 Timotius pasal 5. Di situ ia berkata agar Timotius menghargai orang-orang yang ia layani, termasuk ketika mereka melakukan kesalahan terhadap orang yang lebih tua daripada dirinya. Timotius
menegur mereka seperti kepada bapa atau ibunya sendiri. Terhadap orang yang masih muda, yaitu mereka yang sebaya dengan dirinya, Timotius harus menegurnya seperti kepada saudaranya atau kepada adiknya dengan penuh kemurnian. Dari sikap yang santun terhadap orang lain, bahkan kepada mereka yang berbuat kesalahan. Itulah kualitas kepemimpinan seseorang akan terlihat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar lagi kembali dari Paulus bagaimana dia mendidik seorang Timotius. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya hari-hari ini. Kalau kita katakan bahwa kita mengasihi Yesus Kristus, kita mengenal Yesus Kristus, saudaraku, kita harus bisa tunjukkan bagaimana sikap kita kepada orang lain lewat integritas yang ada dalam diri kita. Dan integritas itu bisa terbukti dimulai dari bagaimana pada saat kita menyapa seseorang, bagaimana kita bertemu dengan seseorang, kita bisa melihat itu orang tua atau anak muda atau sebaya, kita harus bisa menempatkan diri kita yang tepat. Sehingga apa yang kita lakukan tidak mempermalukan Tuhan. Tapi pada saat kita bersikap yang benar, justru kita sedang mempermuliakan Tuhan. Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus, kita harus bersikap pada tempat yang sebenarnya. Baiklah, kita belajar dari seorang Timotius yang masih muda, yang dilatih oleh Paulus, bagaimana tata bahasa kita kepada orang yang lebih tua dari kita, kepada orang yang tua, kepada orang yang sebaya, bahkan orang yang lebih muda daripada kita. Kita harus bisa berkata, tutur kata kita yang sopan, yang santun, dan kita tidak menunggu bahwa kita harus ditegur dulu ataupun kita disapa dulu baru kita menyapa. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki integritas Yesus Kristus, kita yang memulai semuanya. Kita yang harus ambil inisiatif pada saat kita ketemu dengan seseorang. Kita harus bisa bersuara, kita harus bisa menegur, bisa menyapa. Jangan tunjukkan kesombongan kita, keangkuhan kita. Tapi Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh boleh menjadi berkat. Itulah bagian daripada kita untuk membagi kasih karunia, anugerah yang ada dalam hidup kita kepada orang lain. Saya pikir nggak susah, saudaraku, kalau kita memahami hal ini. Kalau kita justru bilang kita gengsi dan sebagainya, itu pertanda bahwa sesungguhnya kita tidak mengenal pribadi Yesus. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir. Ada Ruslina Warpandu, ada Ibu Desi Waisiri, ada Ibu Rosalina Go, Ibu Ros Wairata, iya, ada Ibu yang sedang menonton memakai bahasa Mandarin, Ibu Yulena Tan, ya, dan semua yang mengangkat jempol dan menonton kembali, serta Bapak Pendeta Bram Samori. Terima kasih untuk kehadirannya semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, Engkau Allah yang mulia, namun telah rela merendahkan diri datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Di dalam keberadaanmu sebagai seorang manusia, Engkau telah memperlakukan orang lain yang sesungguhnya jauh lebih hina dan terbatas dibandingkan dirimu dengan penuh hormat dan penghargaan. Dengan lemah lembut Engkau menolong mereka yang tak berdaya. Dengan penuh kemurnian Engkau menolong mereka yang berharap kepadamu. Ajarlah diri kami untuk hidup meneladani jejak-Mu, supaya dengan demikian kami layak untuk disebut sebagai pengikut-Mu dan menjadi saksi-Mu. Kami bersyukur sepanjang hari ini Engkau sediakan bagi kami hari yang baik, hari yang luar biasa. Kami mohon kemurahan-Mu, tolonglah diri kami dalam melaksanakan tanggung jawab yang harus kami kerjakan pada hari ini. Dengan anugerah-Mu, mampukan diri kami untuk mencapai keberhasilan di dalam semua tugas kami. Tuntun dan sertailah diri kami
Karena hanya dekat Engkau sajalah kami akan tenang. Jauhkan diri kami dari pencobaan dan lindungilah kami daripada yang jahat. Jadikanlah diri kami saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan pakailah hidup kami memuliakan nama-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami sore hari ini untuk tetap memiliki sikap yang benar di saat kami bertemu dengan orang lain. Biarlah kami boleh menghargai, menghormati mereka. Kalau dia seorang tua, maka kami akan melihat dia sebagai orang tua. Dan kalau sebaya, kita akan melihat sebagai saudara. Ataupun kalau di bawah umur kami akan melihat dia sebagai adik. Biar itu kami bisa melakukan dengan hati yang tulus, dengan kemurnian hati Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir bersama dengan hamba sore hari ini. Ada Ibu Patipari Mona Lisa, Tuhan juga memberkati. Biarlah Tuhan kasih-Mu turun untuk semua hamba-hamba-Mu pada sore hari ini. Tuhan pakai hidup mereka menjadi teladan, menjadi contoh. Di dalam tutur kata, perbuatan, dan tingkah laku mereka. Mereka selalu melakukan untuk memuliakan Engkau, ya Allah. Hamba berdoa memberkati mereka. Biarlah kuasa Tuhan menolong mereka, hikmat Tuhan menolong mereka. Bahkan hamba berdoa Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan Tuhan menjaga mereka siang dan malam. Kekuatan Tuhan menghibur mereka siang dan malam. Sehingga mereka boleh menikmati kesehatan, mereka juga boleh menikmati kedamaian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada mereka, ya Allah. Hamba mohon kekuatan-Mu, hikmat-Mu menyertai mereka. Sehingga mereka dapat melakukan tugas fungsi mereka dengan benar. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak terima kasih. Hamba juga berkati Ibu Tuti Mubarun, sahabat hamba Tuhan, saudari hamba Tuhan, berkati dia. Pribadinya, keluarga rumah tangganya diberkati Bapak. Biar Tuhan menolong dia dalam segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Hamba juga serahkan seluruh umat Tuhan yang berada di jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba tetap mohon kasih Tuhan, agar semua orang yang ada di jalan Serayu ini boleh bersikap yang benar di dalam tutur kata. Pada saat berjumpa dengan orang-orang lain, Tuhan, mereka bisa menjadi berkat. Biarlah Tuhan, Engkau mengubah kondisi, keadaan, lingkungan daripada jalan Serayu dan sekitarnya menjadi lingkungan, keadaan yang ramah Tuhan, di mana umat Tuhan di wilayah kami ini Tuhan akan mempermuliakan Engkau dengan cara-Mu dan kebenaran-Mu, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati, Tuhan lindungi semua orang yang ada di jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Beri kesehatan yang terbaik. Tuhan memberkati pekerjaan usaha mereka. Tuhan memberkati pendidikan anak-anak kami, ya Allah. Terima kasih untuk semuanya. Hamba serahkan keluarga besar umat Tuhan di jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya ke dalam tangan-Mu, ya Allah. Engkau memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Hamba ucap syukur dan hamba mohon perlindungan-Mu turun untuk bangsa negara kami, untuk tanah Papua, dan spesial bagi kota Manokwari. Biarlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan Tuhan tercurah bagi kami semua. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 yang mengganggu keadaan kami Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan hamba percaya bahwa Engkau tetap pegang kendali. Engkau lebih berkuasa daripada pandemi COVID. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kasih-Mu turun bagi kami. Sehingga kami tetap percaya bahwa Tuhan, Engkau ada di pihak kami. Engkau tetap melindungi dan memelihara kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Ibu Okvin, suaminya Andi, dan anak-anak diberkati dalam nama Yesus. Pekerjaan pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Biar damai sejahtera turun atas rumah tangga ini, sehingga mereka boleh terus memuji dan mempermuliakan Engkau, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan, sekarang dan selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya Bapak Ibu dan semua pemirsa yang ambil bagian di dalam kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memelihara, Tuhan Yesus menyertai. Tetap semangat, mari memiliki sikap yang benar pada saat kita ketemu dengan orang lain. Hargailah mereka seperti kita menghargai diri kita sendiri. Tuhan telah memberikan contoh, biarlah kita melakukannya itu dengan benar. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Shalom. Salam MDC.